Bismillahirrahmanirrahim. Apa indikasi apabila kita terkena penyakit ain? Apakah bisa disembuhkan hanya dengan ruqyah saja? Apakah mendengar murattal Al-Quran bisa tergolong ruqyah? Penyakit ain, teman-teman sekalian, ain artinya mata ya. Dan sabda Nabi SAW, inna lil aini lal haq. Penyakit mata panas itu benar, ada. Dalam riwayat yang dikatakan mayoritas umat, kata Nabi SAW, meninggal disebabkan ain. Apa itu ain, teman-teman sekalian? Kalau ada orang terbiasa hasut dalam hatinya, iri dengki, dia selalu gak suka kenapa orang lain maju, kenapa orang lain diberikan kelebihan oleh Allah, mungkin fisik, mungkin apalah ya, maka dia jengkel, dia senyum tapi hatinya tidak suka. Maka kebusukan hati ini bisa merusak matanya. Apa yang dia lihat bisa jadi rusak. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW ya, namanya penyakit ain. Dan ini misal contoh gini, contoh lapangannya, kalau kita punya anak kecil baru lahir, kemudian mungkin ada tetangga kita tidak punya anak ya. Dia hasut, lalu dia bilang, oh anak kamu lucu ya, saya sudah sekian tahun nggak hamil-hamil misal, contoh. Dia hasut, ini bahaya, anak ini bisa sakit. Jadi kalau anak kita tiba-tiba nangis ya tanpa sebab, itu ain, sebab ain itu ciri-cirinya begitu. Karena sakit tanpa sebab, bertengkar rumah tangga tanpa sebab ya, bangkrut usaha tanpa sebab, ini semua bisa ain. Penyakit ain berbahaya. Bahkan di Saudi itu diingatkan para ulama, ada orang saking hasutnya, kalau mobil baru lewat, mobilnya baru ya, bisa tabrakan mobil orang. Bahaya sekali. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, kalau sebelum terjadi, supaya tidak terjadi, kita selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Jadi setiap kali teman-teman dipuji, kamu gagah ya, kamu cantik ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita yang bilang, rumah kamu bagus ya, Masya Allah, Tabarakallah. Anak kamu lucu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Selalu kita bilang. Kalau di Saudi, di Timur Tengah, itu mereka sudah tahu. Di rumah-rumah mereka tuh di depan pintu ditulis kaligrafi, Masya Allah, Tabarakallah. Iya, cuma mungkin orang tidak tahu ya. Kita di Indonesia banyak tidak mengerti masalah ini. Bahkan banyak orang kena ain dia tidak sadar. Ingat, rumah tangga bisa rusak karena ain ya. Apa saja bisa rusak. Dalam semua riwayat sahih, pernah ada sahabat sahabat ini lagi mandi. Dan zaman dulu orang tidak punya kamar mandi di rumah. Jadi mereka ke padang pasir, di padang pasir dibuatin pelapa kurma, dibuat kayak WC umum lah ya. Untuk laki-laki biasanya membedakan WC laki-laki, kamar mandi laki-laki sama perempuan itu, kamar mandi laki-laki tidak terlalu tinggi sehingga kepala mereka kelihatan kalau lagi mandi. Ada sahabat satu putih sekali dan gagah lagi mandi. Lewatlah seorang sahabat yang lain, rupanya hasut sama dia. Dia bilang, anak gadis yang dipingit di rumah saja tidak seputih kamu. Dia marah, cemburu dengan orang itu. Tiba-tiba yang lagi mandi pingsan. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Lalu dilaporlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang pingsan. Nabi lihat, kata Nabi SAW, siapa tadi yang melihatnya waktu dia lagi mandi? Kata mereka si fulan. Kata Nabi SAW, dipanggil. Waktu datang orang itu, kata Nabi, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah? Lalu kemudian, ini cara pengobatan yang kedua ya. Tapi ini pengobatan kalau sudah terjadi. Kalau tadi kan sebelum terjadi kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau sudah terjadi bagaimana? Kayak kasus sahabat ini sudah pingsan. Maka Nabi SAW mengatakan, wuduklah. Air wuduknya orang yang hasut ini disiramin ke orang yang pingsan tadi. Maka bangunlah dia. Jadi kalau kita tahu siapa orang yang hasut kita, boleh kita minta air wuduknya, kemudian kita pakai mandi, diusap bekas air wuduknya. Begitu hadisnya ya. Kalau kita tidak tahu siapa orangnya, sudah kita pindah ke pengobatan yang selanjutnya adalah ruqyah syar'iyah. Dan ini selalu teman-teman beli buku itu. Ada terbitan pustaka Ibnu Umar, kecil. Kalau di Jakarta harganya Rp7.000 saja. Di sini anggaplah Rp10.000 misalnya. Judulnya dua-dua ruqyah. Kantongi selalu baca. Itu ada pengobatan penyakit ain sebelum kena, sesudah kena, sihir sebelum kena, sesudah kena, bagaimana mengobatinya. Ini bisa dengan ruqyah, bisa juga dengan ruqyah. Maka ini bisa dilakukan untuk pengobatan penyakit ain ya. Ini memang bahaya, hati-hati teman-teman sekalian. Selalu Masya Allah, Tabarakallah. Dan juga selalu ruqyah. Saya kadang-kadang bawa anak-anak saya tidak sengaja keluar, pulang itu begitu, demam tiba-tiba tanpa sebab.
Subhanallah, pas mau tidur gelisah, istri saya bawa ke saya ruqyah, sembuh alhamdulillah, tidur. Ada juga teman saya Dr. Hussein Jabiri, semoga Allah jaga beliau sekarang dosen di kampus kami dulu, karena kami sama-sama tamat seangkatan, cuma sekarang sudah jadi dosen beliau. Beliau cerita, dia bilang teman saya kena mengenakan ain ke anaknya sendiri, dia tidak sadar. Dia cerita, dia bilang, jadi waktu dia duduk lagi minum teh sama istrinya sore hari, rupanya dia punya anak perempuan umur 3 tahun, lucu sekali gitu, Masya Allah, Allah kasih cantik. Habis dimandiin, dikunci rambutnya, lari-lari di depan dia. Dia bilang, anak kita lucu sekali ya. Dia ayahnya yang bilang. Dia nggak bilang Masya Allah tabarakallah. Habis itu dia keluar kerja, 15 menit istrinya telepon, ini anak kita demam nih, anak kita demam. Dia bilang, apa sebabnya? Pokoknya nggak tahu, demam. Dia bilang, saya pulang, saya demam. Bawa ke dokter, dokter bilang tidak ada sebabnya. Nggak ada tanda-tanda secara medis, lidahnya diperiksa, tenggorokan, nggak ada penyebabnya. Dikasih ada beberapa obat, dia bilang sama istrinya, saya mau kerja, coba di rumah, nanti kalau ada apa-apa telepon saya lagi. 15 menit lagi dia telepon, ini lebih panas dari tadi. Dia dibilang sambil di jalan pulang ke rumah, dia bilang, saya berdoa sama Allah, ya Allah, apa ini sebabnya? Tiba-tiba dia bilang, saya teringat tadi itu, waktu anak saya lagi lewat, saya pulang ke rumah, saya wudu, dia bilang, kemudian air wudu saya siramin ke anak saya. 15 menit lagi sudah lari-lari anak saya. Kadang-kadang begitu. Ada orang hasut dirinya sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin dia lihat dirinya, oh saya gagah, oh saya cantik, padahal dia sebenarnya punya penyakit ain. Karena itu kadang-kadang tidak disadari, biasa hati kita hasut sama orang, mata kita sudah jadi panas ini, naudzubillah. Itu bahaya sekali. Maka harus diterapi, diobati ini. Kalau orang yang punya penyakit ini harus betul-betul beristighfar kepada Allah, mohon agar Allah SWT hilangkan, karena yang berbahaya. Jadi bisa, insya Allah pertanyaan tadi bisa dengan ruqyah ya. Kalau murattal, kalau didengar murattal ini efeknya kurang besar. Bisa, tapi kurang besar. Beda dengan kalau kita ruqyah sendiri. Bagi teman-teman yang merasa kena sihir, ciri-cirinya begini: sering mimpi buruk, sering ketindihan, ya, malas beribadah, ya, nah gitu, atau sering ketakutan kalau lagi sendirian, ini biasa ada tanda-tanda sihir ya. Maka ruqyah mandiri dan lakukan sendiri. Ada judul ceramah saya itu masalah ruqyah, saya ajarin caranya. Tentu kalau baca ayat-ayat ruqyah lengkap bagus, kalau tidak maka minimal bisa baca 6 surah dasar, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca 3 kali, tiup ke telapak tangan, usap ke tubuh kita dengan niat ruqyah. Biasanya kalau ada makanan minuman kita sendawa atau mau muntah, ya, reaksi dari itu. Atau kita merasa panas, nggak enak, meriang punggung kita atau kaki, itu berarti memang ada. Usap lagi itu, ya Allah sembuhkan, ya Allah hilangkan, terapi terus, insya Allah akan sembuh itu. Nah, ini salah satu terapi yang bisa dilakukan tentunya. Kalau mau dikembangkan lebih jauh, kalau punya air zam-zam bagus, air zam-zam diambil airnya, kalau tidak ada air biasa, boleh air minum seperti ini boleh, teh, kopi, nggak masalah, ruqyah aja, dibuka kemudian dibacain ayat ruqyah, kemudian kita sedikit meludah ke situ ya. Sedikit saja, tiupan, nggak usah meludah besar ya. Kemudian air itu kita minum, atau kita usapin di anggota tubuh yang nggak enak kalau kita lagi bacain ayat, punggung merinding atau tangan nggak enak atau panas, tempat itu diusap dengan air ruqyah itu. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya daun bidara. Ada di sini nggak daun bidara? Ada ya? Yang belum tahu silakan konsultasi sama teman-teman yang sudah tahu. Jadi daun bidara ambil 7 lembar, di blender kalau kita sekarang ya. Kalau zaman Nabi SAW diulek pakai 2 batu, dihancurin, dicemplungin ke air, kemudian diaduk. Daun bidara itu seperti racun bagi syaitan, menyakitkan bagi dia. Diminum. Ya. Kalau mau, kok boleh juga daun bidara itu teman-teman, tapi 7 lembar ya, kelipatan 7 lembar. Nabi SAW menyuruh 7 lembar. Dan pohon bidara ini selalu tanam di rumah, karena pohon ini subur sekali. Yang penting dia lembab saja, sering disiram. Daunnya juga kalau kita petik sering tumbuh langsung, tumbuh daun-daun baru. 7 lembar ini diambil, di blender, ditaruh di tempat ini, dan bisa juga kita buat jus misalnya. Kalau teman-teman misalnya jus mangga pakai daun bidara. Jadi supaya orang tidak, karena kalau daun saja kan mungkin rasanya beda. Tapi kalau dicampur buah-buahan atau dicampur madu, dibuat, itu bagus, dan terapi minum tiap hari. Ibu-ibu juga yang sedang masak, bisa sambil ruqyah air di pancinya, bacain ayat ruqyah untuk menerapi rumah gitu kan.
Karena mohon maaf, di Indonesia kita ini sihir luar biasa. Bahkan kadang-kadang sihir itu dipakai oleh orang yang berkedok sebagai gelar-gelar Islam. Sebenarnya dia lagi melakukan sihir, ini bahaya. Bahkan dianggap boleh, jin Islam dan segala macam, nggak ada. Pernah nggak teman-teman dengar Nabi SAW pakai tenaga jin Islam di perang Badar, di perang Uhud, di perang Tabuk? Tidak pernah Nabi pakai. Kenapa kita pakai sekarang untuk apa nih? Atau teman-teman yang pernah belajar ilmu kebal, gak usah belajar ilmu kebal. Kalau antum diserang orang mati, mati syahid, untuk apa kebal? Masuk medan perang memang cari mati kan? Ini nggak boleh. Biasanya ilmu kebal ini dimandiin air, yang diterapi dengan apalah, transfer aura, ini semua ada jinnya. Bahaya sekali, harus dikeluarkan. Atau perempuan pakai susuk, ya, semua harus dikeluarkan, diruqyah. Bacain ayat, diusapi di tempat itu. Ya Allah.